Kami telah puji Engkau, kami telah agungkan Engkau. Kami boleh rasakan hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, hati kami rindu untuk diisi dengan kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Dan firman-Mu yang hidup yang akan memberi kuat, mendorong, memotivasi kami untuk kami lebih giat lagi di dalam Engkau. Urapan-Mu ada atas kami semua. Roh Kudus menguasai setiap hati kami. Dan berfirmanlah kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan kita Tuhan yang baik, yang sudah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita ada, ini semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita harus akui bahwa semua ini hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan yang ajaib bagi kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Gembala, seluruh majelis gereja, bahkan semua pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada. Pagi hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk dapat melayani kita dengan firman Tuhan. Pagi ini saya tidak diberi batas waktu. Kita sama-sama mengalir, ya, kita sama-sama ada dalam doa biar Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini. 2 Korintus pasalnya yang ke-8. 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Kita baca pada ayatnya yang pertama dan seterusnya sampai pada ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama mulai. Bapak Ibu Saudara simak, saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, seringkali apatah lagi di kalangan orang-orang muda, ya, seringkali mengidolakan seseorang, ya. Ada yang diidolakan, diistimewakan dalam hidupnya.
dengan melihat latar belakang seseorang atau mungkin melihat ketenaran, kejayaan yang dimiliki oleh seseorang, atau mungkin melihat bahwa orang itu sangat berpengaruh dan keadaannya luar biasa sehingga diidolakan. Dan ini bukan hanya di kalangan orang-orang muda, tapi sampai juga di kalangan orang-orang tua. Ya, seringkali mengidolakan seseorang. Namun menjadi sebuah pertanyaan, ketika kita mengidolakan seseorang, apakah ada orang yang mengidolakan kita? Saudara, ketika kita mengidolakan seseorang, apakah ada orang yang mengidolakan kita? Jangan kita salah kaprah dalam hidup ini. Ya, saudara, sebagai orang percaya, yang kita idolakan dalam hidup ini adalah Yesus. Dia yang patut kita idolakan. Dan dia juga mengidolakan kita. Kita idolakan Yesus. Yesus pun idolakan kita. Kalau kita idolakan orang lain, sekali lagi saya katakan belum tentu dia mengidolakan kita. Tapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai idola dalam hidup ini, maka dia pun mengidolakan kita. Sebuah contoh, ya, jemaat Makedonia adalah jemaat yang diidolakan oleh Tuhan. Mereka dikatakan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan yang mengidolakan, itu sungguh luar biasa. Seperti jemaat Makedonia yang diidolakan oleh Tuhan. Nah, disinilah kita akan melihat apa yang menjadi rahasia dari jemaat Makedonia sehingga jemaat ini diidolakan oleh Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang kedua bahagian A, dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita dari jemaat Makedonia meluap sukacita dari jemaat Makedonia, sekalipun mereka ada dalam berbagai penderitaan. Mereka penuh dengan sukacita. Banyak cobaan, banyak tantangan yang dialami oleh jemaat Makedonia. Tapi itu tidak membuat mereka menjadi tawar hati. Tapi dikatakan dengan jelas, sukacita mereka meluap. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh jemaat Makedonia. Walaupun mereka hidup dalam kesusahan, mereka hidup dalam penderitaan, tapi mereka tetap bersukacita. Paulus katakan
dalam sukacita ada kekuatan. Itu sebabnya dia katakan, aku lebih senang, lebih bersuka jika aku ditindas, itu lebih baik. Karena disitulah letak kekuatan. Saudara, hidup kita penuh dengan pergumulan. Hidup kita penuh dengan tantangan. Hidup kita penuh dengan cobaan. Susah. Kita jalani. Kita hadapi. Di setiap saat. Di setiap hari. Ada saja yang selalu datang untuk memberikan kita. Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari kita belajar dari Makedonia. Dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menghadapi berbagai hal, sukacita itu tidak hilang dari dalam hidup mereka. Sukacita tetap ada dalam diri mereka. Mereka terus dipenuhi dengan sukacita. Saudara, sukacita inilah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Itu sebabnya Tuhan mengidolakan jemaat Makedonia. Karena jemaat ini adalah jemaat yang selalu bersukacita. Sukacita bukan hanya di waktu kita senang. Bukan hanya di waktu kita berhasil. Bukan hanya di waktu kita diberkati. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi jauh lebih baik sukacita kita ada ketika kita ditimpa dengan kesusahan. Ketika kita alami penderitaan. Ketika kita alami cobaan. Saudara, sukacita itu lebih baik ketimbang di waktu kita senang. Kalau kita senang, kita bersukacita, itu hal yang biasa. Tapi ketika kita ada dalam keterpurukan, ya, kalau kita mampu bersukacita, itu hal yang luar biasa. Itu sebabnya mari jaga pelihara sukacita Tuhan dalam hidupmu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ayat 2 bahagian B. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sekalipun mereka miskin, namun mereka penuh dengan kemurahan. Artinya jemaat Makedonia adalah jemaat yang suka memberi. Ini jemaat Makedonia. Jemaat yang suka berkorban. Jemaat yang suka memberi. Jelas dikatakan oleh firman, mereka bukan jemaat yang kaya. Mereka bukan jemaat yang beruang. Mereka bukan jemaat yang berharta. Tidak. Tapi dikatakan mereka adalah jemaat yang miskin. Jemaat yang tidak punya. Hidup dalam kesederhanaan. Tapi dikatakan mereka kaya dengan kemurahan. Mereka suka berkorban, suka memberi. Inilah yang membuat mereka diidolakan oleh Tuhan. Karena jemaat ini Bapak Ibu Saudara, ya, mereka tidak tunggu sampai mereka punya banyak baru mereka mau memberi. Tidak, saudara. Ya, kalau kita memberi dari kekurangan kita, itu luar biasa, saya katakan.
Tapi kalau kita memberi dari kelimpahan yang ada pada kita, itu hal yang biasa. Ada banyak orang percaya, ya, mau memberi ketika mereka punya banyak. Tapi jarang orang percaya mau memberi ketika mereka ada dalam kekurangan. Kita belajar dari jemaat Makedonia. Saudara, dalam keadaan yang kurang tapi mereka kaya dengan kemurahan. Ini sesuatu hal yang diidolakan oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Makedonia. Mau Bapak Ibu Saudara, Tuhan idolakan kita. Mari kita belajar dengan jemaat Makedonia. Saya percaya hari-hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya. Kita diberkati Tuhan dengan luar biasa di hari-hari ini. Itu tidak bisa kita pungkiri. Kita harus aminkan itu. Bahwa berkat Tuhan sungguh luar biasa kita alami di hari-hari ini. Saudara. Tapi dengar, jangan engkau terbuai dengan berkat itu. Tapi mari belajar menjadi jemaat seperti Makedonia. Penuh dengan kemurahan. Ya. Menjadi jemaat yang suka berkorban. Korban tenaga, korban waktu, korban pikiran, dan lain sebagainya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berbuatlah sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaannya. Jangan tunggu Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa, baru kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, saya katakan sangat rugi. Ya, sangat rugi, saudara. Kalau kita sudah tidak bisa nikmati sesuatu yang kita punyai, buat apa, saudara? Ya, kita hidup dengan berkelimpahan, tapi kita ada dalam keadaan yang lemah. Mungkin kita ada dalam keadaan yang sakit. Sakit. Saudara, untuk apa? Tapi mari selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa berbuat sesuatu, mari kita lakukan itu seperti jemaat yang ada di Makedonia. Sekalipun mereka jemaat yang miskin, tapi mereka penuh dengan kemurahan. Dan yang ketiga, ayatnya yang keempat. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak pada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Haleluya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang Tuhan idolakan kepada jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat ini adalah jemaat yang tidak berpangku tangan. Jemaat yang tidak berdiam diri. Tapi mereka selalu punya inisiatif sendiri. Mereka datang kepada hamba Tuhan, kepada Paulus, untuk memintakan agar supaya mereka dilibatkan dalam pelayanan. Mereka tidak tunggu Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka tidak tunggu. Tapi mereka sendiri yang datang memohon, meminta untuk mereka dilibatkan dalam pelayanan. Ini jemaat yang luar biasa, saudara. Kalau semua kita yang ada pada pagi hari ini, ya,
mau melibatkan diri untuk melayani. Itu hal yang luar biasa yang terjadi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dan kita buat untuk Tuhan. Pelayanan bukan hanya kita tampil di depan ini, tidak saudara. Ada banyak hal saya katakan yang bisa kita lakukan. Jangan menunggu, tapi mari kita ambil inisiatif dalam diri kita untuk kita berbuat sesuatu bagi Tuhan. Inilah jemaat Makedonia, saudara. Mereka jemaat yang luar biasa. Mereka tidak menunggu, tapi mereka datang meminta agar supaya mereka dilibatkan dalam pelayanan. Tua, muda, besar, kecil, mari. Hari-hari ini Tuhan membutuhkan saudara dan saya. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya yang membangun pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara, kegerakan Allah di mana-mana mulai terjadi. Kebangunan rohani mulai terjadi. Mari kita semangati diri kita. Kita dorong jiwa kita untuk bangkit melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah sebuah penghargaan yang luar biasa, saudara. Di mana saja, dalam keadaan situasi apapun, kita dapat melayani Tuhan. Saudara mungkin tidak bisa berdiri di sini, tapi ada hal-hal yang bisa saudara kerjakan. Saudara bisa berdoa. Kalaupun saudara tidak bisa berdoa, ada hal-hal yang kecil yang dipandang enteng oleh orang-orang yang ada di dalam gereja, menjaga kebersihan dalam ruangan ini dengan tidak membuang sampah di dalam ruangan ini. Kalau toh ada kertas permen, pungut, saudara bawa keluar, taruh di tong sampah. Itu sebuah pelayanan yang tanpa kita sadari. Sekarang kan orang terfokus pelayanan itu hanya di atas mimbar ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hanya itu, ada banyak bentuk pelayanan yang bisa kita buat, kita kerjakan. Memperhatikan teman-teman seiman kita, sesama jemaat. Mungkin dia ada dalam kesusahan. Kalau kita diberkati, kita lebih, mari kita bantu dia. Itu ada sebuah pelayanan. Saudara, jangan lihat teman kita sesama jemaat yang mungkin setiap minggu kita duduk berdampingan. Kita lihat dia susah, kita biarkan dia. Mungkin dia ada dalam masalah, kita biarkan dia. Tapi mari kita layani dia. Itu adalah sebuah pelayanan. Ada banyak orang percaya yang tidak memahami ini. Namun pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan oleh pesan firman
untuk menjadi jemaat seperti jemaat Makedonia. Dalam keadaan apapun, sukacita mereka tetap meluap. Dan mereka menjadi jemaat-jemaat yang penuh dengan kemurahan. Dan jemaat yang melayani. Mari seberapa banyak kita yang ada pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Tapi sebagai pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah itu ada dalam diri kita masing-masing. Jadilah jemaat yang limpah dengan sukacita. Sekalipun engkau alami berbagai-bagai cobaan dalam hidup ini. Mungkin ada tantangan masalah yang engkau hadapi. Tapi jangan sampai engkau kehilangan sukacita. Dan jadilah jemaat yang penuh dengan kemurahan. Dan jemaat yang melayani Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita semua pada pagi hari ini. Saya undang pemain musik singer untuk ada di depan. Kita nyanyikan sebuah pujian, penolongku yang setia. Haleluya. Yang selalu setia, penuhi keperluanku. Amin. Yesus Tak pernah gagal penolongku yang setia. Penolongku yang setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Dapat Tuhan di dalamnya yang memberi Tuhan. Tuhan Yesus menolong rasa penolong yang selalu setia. Kita semua berdiri. Haleluya. Yang selalu setia. Keperluan tak pernah yang mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya tidak tahu
apa yang menjadi persoalanmu, masalahmu, pergumulan apa yang sedang engkau hadapi. Itu saya pun tidak tahu. Tapi percaya pagi hari ini ada satu pribadi, dia Yesus Tuhan, yang mengetahui segala keadaanmu. Dia Yesus Tuhan yang sanggup untuk menolongmu. Sampaikan setiap pergumulanmu kepadanya. Dia setia menunggu dan memberi jawab kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang selalu memberi kekuatan bagiku. Amin. Di dalam Dia yang memberi segala perkara, haleluya, dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Haleluya. Tangan yang terangkat pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala keberadaan mereka, dengan segala pergumulan yang mereka alami, hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ada pertolongan, ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah engkau kuatkan, yang susah engkau hiburkan, yang mengalami masalah engkau berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam setiap hati kami. Dan biar dalam segala keadaan situasi yang kami alami di hari-hari ini, sukacita kami meluap, dan kami terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Haleluya, memberi diri, melayani Engkau, berbuat sesuatu apa yang bisa kami lakukan dan kerjakan, semua hanya untuk Tuhan. Terpuji bagi Engkau, terpuji bagi nama-Mu. Diberkatilah kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan pekerjaan.